Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan makalah berjudul Kepedulian atau Empati Sosial yang disusun oleh saya, Diaul Haq Salsabila dengan NIM 2012200801. Saya Dewi Masito dengan NIM 20120080. Langsung saja kita akan menyampaikan 3 hadis. Langsung saja Mbak Dewi. Yang pertama, hadis tentang kewajiban sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhuhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuh ma kana fi hajati akhih kana Allah fi hajatih wa ma faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa ma satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Untuk mufradatnya bisa dibaca sendiri-sendiri. Kemudian terjemahnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuhnya. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya, dan barang siapa yang membebaskan kesusahan seseorang muslim, maka lantaran itu Allah akan membebaskannya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cacat seseorang muslim, maka Allah pun akan menutupi cacatnya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut ialah jadi segenap kaum muslimin adalah bersaudara, dan bukti dari persaudaraannya itu ialah satu sama lain saling menghormati hak masing-masing, tidak melakukan kezaliman dan kejahatan, bahkan satu sama lain saling membantu dan melindungi dari ancaman musuh maupun orang lain yang bermaksud tidak baik, serta selalu berupaya untuk membentuk kemaslahatan bersama. Maka siapa yang berbuat demikian, Allah akan membantunya dan memberinya taufik bagi memperoleh kebaikan yang dimaksud itu. Kemudian yang hadis kedua, yaitu hadis membantu menyelesaikan keperluan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasarra ala mu'sirin yasarrallahu alaihi fid dunya wa fil akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana al abdu fi auni akhih wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Untuk mufradatnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian terjemahnya yaitu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa meringankan penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya, dan barang siapa melintasi suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tiada berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah dari antara rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mengkajinya bersama-sama, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat akan mengerumuni mereka, serta oleh Allah mereka akan disebutnya di kalangan orang-orang yang berada di sisinya. Sedang siapa yang memperlambat pengalaman ilmunya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya, tidak lekas naik pangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langsung ke kandungan hadis. Jadi dalam hadis di atas Rasulullah menerangkan bahwa
orang yang membantu kawannya dalam mengatasi persoalan hidupnya, maka Allah akan meringankan beban penderitaannya kelak di hari kiamat. Siapa yang mengikhlaskan hutang kepada kawannya, baik dengan cara dihibahkan, disedekahkan, atau ditangguhkan sampai dia bisa membayar, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia. Misalnya, ia akan diberi kekayaan sehingga ia sendiri tidak berhutang. Lalu ilmu adalah faktor utama dalam mengenal kebaikan. Maka setiap orang yang pergi mencari ilmu dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, yaitu dengan cara diberi taufik untuk konsisten dalam mengamalkan ilmunya. Nah, ajaran Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak saudara setelah menunaikan kewajiban kepada Allah dan kedua orang tua. Hukum rukun dan damai dengan saudara dapat tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan saling pengertian dan tolong-menolong. Jadi kandungan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka ia akan dapatkan pahala pada hari kiamat. Sesungguhnya pembalasan di sisi Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Perbuatan baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Meluruskan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amal dan usahanya sia-sia. Memohon pertolongan kepada Allah dan kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang. Selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, serta keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu. Lalu hadis yang ketiga yaitu hadis etika bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jarun hajarohu ayyagriza hashbatan fi jidarihi thumma yaqulu Abu Hurairah ma di arakum anha mu'ridin wallahu la amriyanna biha baina aktafikum. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk mencampakkan kayu di temboknya. Lalu Abu Hurairah berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling? Demi Allah, aku akan melemparkan kayu tersebut pada punggung-punggung kalian. Kepedulian kepada sesama manusia merupakan dua hal yang terkait secara kualitas atau hubungan sebab akibat. Sama halnya dengan kehidupan bertetangga. Allah memberikan sebuah harapan yang dibentangkan bagi setiap muslim tentang kehidupan yang lebih baik. Semangat untuk membaikkan kehidupan pada setiap muslim atas dasar keyakinan dengan dasar keimanan dan cinta kepada Allah. Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita yang ada di luar rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, pertolongan tetangga sering kita butuhkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita selalu berbuat baik kepada tetangga dengan cara tidak mengganggunya dan memberi dengan sesuatu yang kita miliki, walau hanya sekedar memberinya kuah sayur. Perhatian kita terhadap pesan yang menghendaki agar kita berbuat baik kepada tetangga ini akan menjadikan kehidupan bertetangga kita semakin harmonis, sehingga tidak dijumpai pertengkaran antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Bertetangga adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa ditolak, sebab manusia memang tidak semata-mata makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial satu sama lain sehingga membutuhkan dalam mencapai kebaikan. Islam memerintahkan segenap manusia untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk hadis ini adalah hadis untuk mengucapkan perkataan baik, menghormati tetangga, menjamu tamu dengan baik, sehingga dengan demikian konsep Islam sebagai rahmat untuk alam semesta dapat direalisasikan dan dirasakan oleh setiap manusia. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada benarnya, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan sesungguhnya itu murni dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.